Di antara kalian semua, siapa yang tahu peluang? Apa itu peluang? Peluang kesempatan. Nah, peluang adalah kesempatan. Terus ada yang lain lagi? Saya Bu. Nah, silakan Rasti. Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Kata Rasti, peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu percobaan. Nah, dalam materi peluang ini, dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kita belajar tentang apa ya? Ludo. Tahu ludo? Nah, ludo itu kalau dalam bahasa Indonesianya dikaitkan ke materi materi pembelajaran tentang peluang itu, orang belajar tentang dadu. Nah, itu memang di kehidupan nyata itu dia ada yang tahu bermain apa itu? Bahasa harga dibilang apa? Jangan marah itu. Nah, itu adalah ludo. Nah, jadi tentang ludo atau dadu itu dia punya angkanya itu sebanyak berapa? Dadu itu angkanya mulai dari 1 sampai Nah, kalau angka dadu mulai dari 1 sampai 6, bilang apa? Bilangan asli dia mulai dari 1 sampai seterusnya. Terus kemudian ada lagi kalau bilangan ganjil dimulai dari bilangan angka berapa? 1, 2, 3, 5. Terus kemudian ada lagi 7. bilangan, tahu bilangan prima? Tahu. Bilangan prima itu mulai dari mana? 2, 3, 4, 5, Nah, jadi nanti sebentar Anda semua lihat itu ringkasan materi yang ada di lembaran itu, membaca, melihat, terus kemudian menghayati, lalu kemudian nanti sebentar kita masuk di masalah yang akan kita pelajari pada hari ini, dan dia ada di lembar LKPD ini. Sudah tahu? Ya. Diperhatikan. Terus kemudian untuk materi frekuensi ini tadi sudah disampaikan waktu belajar tentang peluang, frekuensi, berarti otomatis ada penyelesaian soalnya. Ya? Ringkasan materinya yang sudah diberikan itu atau bahan ajar yang diberikan itu, silakan melihat, membaca, mengamati. Kamulah belajarlah. Belajar karena sebentar ini kan kita memasuki permasalahan yang akan kita menyelesaikan bersama-sama. Anda semua dituntut untuk melihat, membaca itu kita punya modul ajarnya itu. Sudah? Sekarang kita tanya. Kita tanya nih. Dalam materi peluang, dalam materi peluang dan frekuensi harapan itu tentunya di dalamnya ada rumus-rumus. Ada rumus-rumus toh? Ya. Ada rumus-rumus. Yang Anda lihat di dalam itu, Anda pahami itu, Anda lihat, Anda pahami, Anda belajar apa yang Anda ketahui di dalam. Jadi tanya yang masih merasa ganjal di pikiran, coba tanya. Misalkan, Ibu, S itu apa? Begitu. N itu apa? Begitu. Kan sudah ada di dalam bahan bacaan semua. Tinggal lihat dan tinggal tadi kan sudah ada penjelasan mengenai dengan materi peluang, misi harapan dalam kejadian majemuk. Nah, sekarang Ibu Kida memberikan kesempatan kepada Anda semua
bertanya menyangkut dengan bahan ajar yang ada itu. Siapa yang mau bertanya? Nah, silakan. Nah, oke, ditanya NS itu apa Ibu? Nah, NS itu kalau dalam belajar tentang peluang, N itu banyaknya data. Kalau S itu ruang sampel. Tahu ruang sampel? Contoh, misalkan di dalam kelas ini adalah ruang sampel yang di dalamnya ada anggota-anggota, yaitu siswanya. Nah, sama dengan di sebuah dadu itu adalah ruang sampel. Nah, angka yang di dalam dadu itu adalah banyaknya data. Gitu. Jadi NS dia punya keterangannya apa di situ NS? Banyaknya kemungkinan kejadian. S artinya S itu adalah dadu, anggotanya adalah angka 1 sampai 6. Bisa paham? Bisa. Terus kemudian di situ lagi ada PA. Apa itu PA? Peluang munculnya A. Contoh, ini sebuah dadu tidak mainkan. Dilantunkan satu kali ke atas, dia jatuh ke bawah. Pada angka berapa di situ? Misalkan dapat 42, apa angka 2 itu. Jadi munculnya kejadian A, artinya pelantunan satu buah dadu ke atas jatuh ke bawah dengan angka berapa, gitu. Jadi munculnya kejadian A. Coba nih? Oke. Terus kemudian untuk pengumpulan data, ya. Artinya karena kita so membaca modul ajarnya, berarti otomatis kita sudah mengetahui, memahami sedikit apa isi bacaannya di dalam. Sudah toh? Paham atau tidak? Sekarang kemarin masih ingat kita punya kelompok yang sudah dibentuk? Masih. Oke. Kalau masih ingat, silakan bergabung ke kelompok masing-masing. Ya, silakan. Ayo, silakan bergabung ke kelompok masing-masing, membentuk kelompok. Dua kelompok dapat 1, dapat 2, satu kelompok dapat 2 LKPD. Nah, semuanya itu sudah dapat LKPD semua. Buka dan lihat, lalu kemudian diskusikan bersama-sama. Ya, ini kata kerja kelompok. Jadi diskusikan semua masalah yang ada di dalam. Tanya, jawabannya bagaimana. Kalau menemukan masalah di dalam penyelesaian begitu, bisa tanya di
setelah menyelesaikan masalah semua, hasilnya akan kita presentasikan di depan, ya. Oke. Peserta tidak sama-sama. Kalau bingung, dapat masalah, tanya di ibu. Ya, ini kan sebagai contoh. Oh, ini contoh soal yang sama dengan masalah yang akan kita selesaikan. Nah, jadi kalau misalkan masalah di sini ada frekuensi harapan, lihat di bahan ajarnya ada materi frekuensi harapan, bisa lihat dia punya contoh-contohnya. Oh, ternyata kerjanya seperti ini. Nah, diskusikan sama-sama. Jangan duduk diam dan sama-sama, karena ini kerja kelompok, kita diharuskan untuk berdiskusi sama-sama. Diskusi tentang masalah yang akan kita. Nanti kan ini soalnya kan dia sudah beda dengan ini. Misalkan di sini sebuah dadu mata enam dilanjutkan sebanyak 360 kak. Nah, ini berapa frekuensi harapan? Mata dadu 5. Tadi kan sudah ditanya bilangan 5 itu mulai dari angka berapa? Nah, 2, 3, 4, 5 dan 6. Sekarang masalah yang nah, masalah yang Maria dia tanya itu berapakah frekuensi harapan muncul pada dadu 15. Artinya berarti kurang dari 5 itu 5 ke bawah angka 5 dia ke bawah itu berapa? Nah, 4, 3, 2, 1. Terus dia bilang dia lempar dalam lantunan sebanyak 336 kali. Nah, tadi dia tanya 360 ini bisa diganti dengan 36 kali. Ya, betul. 300 di sini 360, di sini 36. Nah, tadi seperti ini ada contoh di bahan ajar itu. Tinggal dia kerjakan saja. Di sini dia bilang kurang dari 5. Jadi dia jawab berapa? 4. Itu. Angkanya 4 dilempar sebanyak 36 itu kan angkanya dia adalah 4. Kalau mau ruang sampainya seluruh dadu itu angkanya jadi 4 per 6. Di sini kan 3 per 6. Tadi di sini dia punya kurang dari 5, berarti di sini pakai apa? Bilangnya 4. Jadi 4 per 6. Itu baru dibagikan 4 per 6 itu dapat nilai berapa begitu. Nah, jadi begini sudah kerjanya seperti ini. Perhatikan di bahan ajar contohnya yang ada, lalu kemudian kaitkan di masalah yang akan dipelajari. Sudah? Gimana? Masalah 1, soal nomor 1. Dari 40 siswa pada suatu kelas diketahui 32 siswa. Terus kemudian dari 40 siswa pada satu kelas, berarti satu kelas itu dia jumlah siswa sebanyak 48. Nah, 48 itu dibagi dalam gemar bermain bulu tangkis, sepak bola, dan ada yang suka kedua-duanya. Nah, di sini ada pembagian dari 48 lagi. 32 siswa dong menyukai sepak bola. Terus kemudian berarti ini kita di kelas IPA nih, buat untuk penyelesaiannya pertama diketahui sepak bola sebanyak berapa, sama dengan berapa toh. Terus kemudian lagi bulu tangkis, yang suka bulu tangkis itu jumlah siswanya berapa.
Terus apalagi yang suka kedua-duanya, artinya dia suka bulu tangkis dan suka sepak bola, itu sebanyak berapa siswanya. Lalu di situ ditanya lagi apa? Jika satu siswa dipilih secara acak dari kedua-duanya itu, secara bulu tangkis dengan bulu sepak bola, jadi dong minta satu untuk acak itu. Tahu acak? Tahu. Kedua-duanya berarti pilih antara salah satu. Di sini dituntut pilih antara kedua-duanya. Di bahan ajarnya ada tidak? Ada. Nah ini. Misalkan di bahan ajarnya itu tadi ruang sampelnya itu berarti misalkan kelas, ya. Nah, berarti 48. Jadi kaitan dengan rumusnya itu 48. Terus kemudian yang pertama lagi di situ yang tadi diketahui pilih bulu tangkis sama dengan berapa begitu di sini. Nah, nanti sama dengannya di sini. Nah, bentuk penyelesaiannya kalau rumusnya sudah dimasukkan, tinggal ambil angka terakhirnya saja. Ini tadi berarti ya. Berarti di sini 48. Di sini dulu diketahui. Oh, di lembar itu ada jawabannya di sini. Di lembar KPD-nya sudah. Jadi langsung tulis di situ. Jadi diketahui yang suka bola, yang menyukai bulu tangkis berapa, sepak bola berapa, atau yang menyukai kedua-duanya sama dengan berapa. Ya, tadi di sini yang menyukai itu 32 sepak bola, maka 32 bagi 48 ditambah 12 tambah 12 bagi 8 dikurangi lagi. Ada yang suka kedua-duanya sama dengan berapa? Yang suka kedua-duanya sama dengan berapa? Kurang 12 bagi 48. Nah, di situ baru dijumlahkan, digantikan, hasilnya sama dengan berapa. Nah, contohnya seperti ini. Ya, bisa paham? Oke. Mana? Bahan ajarnya gimana ya? Ini makanya kita bilang belajar tentang bahan ajarnya yang sudah diberikan. Misalkan kita menggunakan dari 48 siswa kelas. Terus tadi yang tidak sampaikan bahwa ruang sampel itu nilainya sama dengan berapa? Nah, sama dengan di sini. Tom punya ruang sampelnya ada di satu kelas yang nilainya sebanyak 48. Nah, berarti di sini tulis sudah di sini diketahui. Ini kelas IPA ini pasti tahu diketahui. Siswa yang menyukai sepak bola, siswa yang menyukai sepak bola sama dengan 32. Ya. Terus yang menyukai apa lagi? Menyukai bulu tangkis. Berarti siswa yang menyukai bulu tangkis sama dengan berapa? 20. Sama dengan 20. Nih, ini cara menulis yang bagus. Penyelesaian diketahui. Kedua, siswa yang menyukai bulu
tangkis sama dengan 20. Dengan 20. Terus 3, siswa yang menyukai kedua-duanya sama dengan 12. Dengan 12. Ya, penyelesaian. Ditanya dulu. Tentukan peluang siswa yang terpilih menyukai sepak bola atau bulu tangkis. Penyelesaian. Penyelesaian berarti kita sudah mau jawab. Penyelesaian. Mana ada? Peluang A atau B? Itu peluang A. Simbolnya itu bukan U tapi atau. Ya, dia menggabungkan antara peluang A dan peluang B. Ya. Jadi lambangnya itu seperti huruf O menghadap ke atas, tapi bacanya atau. Dia menghubungkan antara peluang A dan peluang B. Terus kemudian sudah yang dia menghadap ke bawah itu dan sudah tinggal masukkan angka yang ada. Antara 48 dengan 6, ruang sampelnya kan 6. Berarti 6-nya jadi penyebut. Nah, kita punya ruang sampel di Mazanaya itu dia sebanyak 48. Nah, 48-nya itu dia jadi penyebut. Berarti masalah yang pertama adalah 32 per 48. Contohnya ada di mana? Nih, babaknya kita punya masalah, lalu kaitkan di sini seperti ini. Nah, 32 bagi 48. Tambah. Yang kedua apa lagi? 20 toh? Nah, 20 bagi 48. Perhatikan lagi di rumusnya ada kurang ini. Kurang peluang munculnya kejadian A dan kejadian B. Berarti kurang 12. Ya, 12. Nah, tinggal menjumlahkan. Kalau pecahan dalam penjumlahan itu bagaimana? Jumlahkan langsung, oh? Nah, sama dengan berarti 32 tambah 20 hasilnya sama dengan berapa? 32 52 dikurangi 12. Tadi nilainya sama dengan berapa, baru dikurangi 12 lagi dapat berapa? Kurangi 52 bukan 12, berarti bisa berapa? Betul itu 32 tambah 20 berarti 52 tolong buka 12 berarti sisa 40 bagi berapa lagi? Nah, 40 bagi 48
debutnya tinggal dipindahkan ke ruas kanan saja karena bentuk penjumlahan kita penjumlahan biasa saja. Ya, 32 tambah 20 nilainya sama dengan berapa? Nah, hasilnya baru dikurangi dengan ini tidak usah penjumlahan tapi di sini pengurangan karena rumusnya ada pengurangan di situ. Nah, saya jadi 32 tambah 20 dikurangi dengan 2. 32 tambah 20 hasilnya sama dengan berapa dulu? Dikurangi dengan 12. Nah, untuk penyebutnya dia tetap gitu. Empat bagi 6 itu kalau lihat tulis 4 bagi 6 akan hasilnya sama dengan 0, sekian. Nah, terus kemudian satukan lagi. Apakah 0, sekian sama 0,2? Sama ini. 4 bagi 6 0,2. Terus tulis lagi 1 bagi 2 dapat 0,2 lagi kata-kata. Kalau sama maka itu jawabannya sampai di sini. Angka desimalnya tidak boleh jawab di sini karena memang di sini kita belajar tentang seperti penyelesaiannya bacaan biasa. Jadi hasilnya juga kembali ke bacaan. Jadi coba 4 bagi 6 itu dapat berapa? 4 bagi 6. Nah, 4 bagi 6 dapat berapa? Dan kita punya ruang sampelnya diambil di kelas 1. Jumlah siswanya sebanyak berapa? 48. Terus semua ya di sini ditulis diketahui suka sepak bola sama dengan 32, yang suka bulu tangkis sama dengan 20, yang suka kedua-duanya sama dengan 12. Selalu masukkan rumus. Nah, ini kedua kejadiannya atau DDB sama dengan B2 A tambah B2 B dikurangi B2 munculnya A dan B. Ini simbol atau fakta atau notasi yang bacaannya dia kayak seperti U menghadap ke atas itu atau dibaca atau yang dia menghadap ke bawah itu kata penghubungnya adalah dan ya. Oke. Jadi nanti sebentar tinggal kemudian kayak seperti ini. Jadi nanti 48 dia menjadikan dia 6 seperti ini dia menyebut. Nanti di sini 32 bagi 48 tambah 20 tambah apa? 20 bagi 48 kurang 12 bagi 48 baru dibelakang. Bisa coba dulu ya. Kita menyelesaikan kita punya masalah itu dia sesuai. Jadi di sini gimana tadi? Berarti ambil angka 4 nih. Contohnya di sini kalau 3 berarti tolong ganti dengan E. 4. Berarti 4 bagi E. Nah, untuknya ruang sampelnya kan sama dengan E. Jadi 4 bagi 6. Apakah 4 bagi 6 itu masih bisa kasih kecil lagi atau tidak? Masih bisa menyederhanakan lagi atau tidak? 4 bagi 6 dapat berapa? 4 bagi 6 dapat berapa? Kalau di bahan ajar, kira-kira rumusnya yang mana sih? Nih, B2 munculnya A atau B sama dengan B2 munculnya A tambah B2 munculnya B kurang B2 munculnya A dan B. Yang ini bukan kue tapi lambang. Nah, kalau dia
modelnya seperti U menghadap ke atas, itu kata penghubungnya atau. Itu kalau dia menghadap ke bawah, ya. Jadi masukkan dulu ini. Dia di bawah 5. Saya. Kurang. A dan B. Dia kayak seperti U, tidak terlalu jadi NC, tapi seperti U lah, dia menghadap ke bawah dan menghadap ya ke atas. Nah, sudah toh? Nah, setelah sudah, ini kan diketahui nilainya sama dengan 30. Nah, sama dengan di sini. Dengan 32 dibagi 48. Bagi pecahan. Ya begini, ini ada rumusnya ini. Nah, ini pecahan. Ini bagi yang 32 tambah 20 sama dengan berapa? Nah, 52 bagi 48. Tulis. 2 bagi 48 kurang 12 bagi 48. Nah, kalau 62 kurang 12 nilainya sama dengan berapa? 52 kurang 12, 52 buka 12 dari 52, dia sisa berapa? 40. Maksudnya 52 ini tong buka 12. Berarti 52 dia berkurang toh? Nah, sisa 40. Sisanya 40 bagi 48. Penyebutnya dia theta. Frekuensi harapan dibilang sebuah berapakah frekuensi harapan muncul maka dadu kurang dari 5. Kita punya dadu itu angkanya sebanyak berapa? Nah, sementara di sini bilang kurang dari 5. Nah, sama dengan N. 5 dia tuh bapak begini nih. 5, 4, 3, 2, 1. Begini. Kurang ambil angka N. Tulis. Kakak cuma mau dengar. Tulis. Terus hebat. Terus ini dia bilang dalam kelanjutan kalau di contoh soal kita dilempar atau dilanjutkan sebanyak 360. Di sini sama dengan 26 kali. Pertama-tama harus menyelesaikan dulu tadi kata kurang dari 5 itu. Berarti 4 bagi ruang sampel datanya sama dengan berapa? Dah, punya dalunya nilainya sama dengan berapa? Nah, berarti 4 bagi N. Nanti cari lagi apakah 4 bagi 6 itu tuh masih bisa kasih kecil lagi nggak bahannya? Masih ada bilangan lain yang bisa tuh bagikan nanti. Perhatikan. Ya, jadi kita sudah menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD atau lembar kerja peserta didik. Sudah toh? Sudah. Dari penyelesaian ini tentunya berarti kita harus representasikan lagi hasil yang kita selesaikan. Nah, jadi dari kelompok 4 kelompok yang ada, siapa dari kelompok mana yang mau mempresentasikan? Oke, jadi karena kita mau bersemangat presentasi nih satu kelompok ya, masalah dulu. Oke, kelompok Rasti, kelompok 2. Oke, silakan maju. Nah, jadi versi 1 presentasi dan satunya moderator bisa. Nah, nanti moderatornya mempersilahkan pembawa materi untuk menjelaskan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
22 siswa menyukai sepak bola, 20 siswa menyukai bulu tangkis, dan 12 siswa menyukai kedua-duanya. Jika seorang siswa dipilih secara acak, tentukan peluang siswa yang terpilih menyukai sepak bola atau bulu tangkis. Jadi diketahui 1. Siswa menyukai sepak bola 32, siswa menyukai bulu tangkis 20, siswa menyukai kedua-duanya ada 12. Rumus. Kejadian B atau kedua-duanya sama dengan 32 per 48 plus tambah 20 kurang 48 per 48 sama dengan 52 dikurangi 12 per 48 sama dengan 40 per 48 dan nilai akhirnya 5 per 6. Teman-teman, apakah Anda yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, silahkan. Tidak ada. Oke, baik, itulah hasil presentasi kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan. Nah, kelompok mana? Kelompok 1, kelompok 3, kelompok depan, yang mana yang mau presentasi silakan. Untuk kita punya masalah yang kedua. Ayo, kelompok yang mana lagi? Tinggal kita punya satu masalah ya, baru dipresentasikan. Sebentar menanggapi apa yang disampaikan. Tulis nomor poinnya di situ. Tulis. Tulis jawabannya saja. Udah nomor 2 saja ini. Salah 2. Soalnya apakah frekuensi harapan muncul dari ukuran dari 5 dalam kelantunan dadu materi yang sebanyak 36 kali. Untuk jawabannya A sama dengan 4,3,2. Untuk S 1,2,3, NS sama dengan 6, sehingga A sama dengan NA per NS sama dengan 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Frekuensi harapan A sama dengan PA kali N sama dengan 2 per 3 dikalikan dengan 36 kali. 3 per 3 dikalikan dengan 36 sama dengan 24 kali. Kepada kelompok, apakah ada pertanyaan? Tidak. Pas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dipercaya tas. Ayo. Mana kursi yang terbaca kembali? Kursi. Oke, stop. Jangan tertawa lagi. Tidak toh? Ya. Nah, siap. Jadi untuk hasil presentasi tadi itu dari kelompok 1 dan kelompok 2 tadi sudah dipresentasikan itu. Nah, sebelum mengakhiri kita punya pembelajaran, berarti kita harus
peluang? Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nah, jadi untuk kita punya kesimpulan materi tentang peluang itu, berarti kita tahu bahwa peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Terus kemudian untuk rumus-rumusnya itu di mana? PA tadi sudah belajar toh? PA itu artinya peluang kejadian atau peluang munculnya A. Terus kemudian untuk NA itu berarti banyaknya kejadian. Terus kemudian lagi NS-nya berarti banyaknya kejadian S. Nah, itulah kita punya kesimpulan dari pembelajaran berkaitan dengan materi peluang dan frekuensi harapan dalam kejadian majemuk. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita juga, Ibu mau bertanya. Boleh toh? Boleh. Pada saat belajar materi hari ini atau belajar kita punya materi mulai dari peluang dan frekuensi harapan dalam kejadian majemuk, apakah Anda mengalami kesulitan atau tidak? Tidak. Tidak, jawabannya betul. Betul. Terus yang kedua, apa yang Anda rasakan dalam proses pembelajaran ini pada saat menyelesaikan masalah? Apa perasaan Anda? Senang. Gembira. Senang, gembira, bahagia. Oke. Jadi kemudian juga sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Ibu cuma hanya mau menyampaikan, pulang di rumah jangan lupa belajar. Terus kemudian tak lupa pula jangan lupa sembahyang. Kalau bisa juga mengaji. Nah, yang terakhir juga karena kita seorang pendidik, seorang anak yang sekolah, berarti tentunya patuh kepada guru Dan orang orang tua dan jadi sebelum juga kita mengakhiri kita punya pembelajaran, ketua kelas pimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Anak ketua kelas, Saya, pimpin doanya. teman-teman, sebelum kita keluar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina insana fil khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Amin. Oke, sudah berdoa selesai dan Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa pertemuan